Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan adik-adik atau mas-mas semuanya. Kali ini saya mencoba mengorek-ngorek juga ya file kami yang lama, tepatnya pada saat membahas EQ Spotlight nomor 4, yaitu Understand the Stress Response ya. Nah, waktu itu hal terakhir yang kita bahas adalah getting in control. Nah, getting in control ini sebetulnya juga sering kita bahas di sesi-sesi EQ Spotlight, bahkan yang terakhir kita bahas pekan lalu gitu ya. Jadi menjadi penting karena esensi dari EQ itu pada dasarnya mengendalikan diri kita gitu ya, mengendalikan emosi kita supaya tindakan kita tidak ngawur gitu ya. Nah, saya akan coba aja langsung ke materinya. Waktu itu hanya satu slide aja supaya kita semua bisa belajar mengingat ini penting sekali ya. Jadi yang namanya kemampuan kita waktu itu kita bahas ya untuk selalu menjaga mindset yang positif dan juga persepsi yang positif itu semuanya tergantung dari 3 hal ternyata. Ya, saya juga hampir lupa ini kalau nggak saya lihat file ini atau saya menyimak rekaman ini di EQ Spotlight nomor 4, saya juga lupa. Ya, pertama adalah pengalaman masa lalu kita, memori kita, dan juga keyakinan-keyakinan kita yang sudah melekat cukup lama. Ya, keyakinan itu macam-macam ya. Maksudnya yang namanya orang tua itu harus dihormati, kemudian yang namanya warna merah itu berarti orang yang lagi marah, misalnya seperti itu, atau belief yang sifatnya yang namanya kita hidup harus tepat waktu gitu ya. Kalau ada yang nggak tepat waktu, kita harus memberitahu dan seterusnya. Itu belief ya. Itu merupakan hal-hal yang merupakan faktor penting dalam kita bisa mengendalikan diri kita ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mood kita. Ya, kita moodnya lagi ngapain nih? Nah, moodnya lagi marah kek atau lagi bete atau apapun lah ya, atau lagi sedang semangat-semangatnya. Ya, jadi dalam keadaan apapun kita harus bisa mengendalikan, jangan sampai kita bertindak pada saat mood kita tidak tepat. Ya, ada yang bilang kalau terlalu positif pun tidak baik katanya. Maksudnya gini, kalau lagi senang-senangnya diri kita jangan membuat keputusan katanya begitu. Apalagi kalau sedang negatif gitu ya. Jangan membuat keputusan pada saat 2 hal itu. Jadi moodnya mood yang ya sedang biasa-biasa aja gitu. Jadi mengurangi resiko kesalahan membuat keputusan gitu. Yang ketiga, ini adalah infrastruktur pendukung kita. Ya, apapun itu. Kalau saya gampang ya, sepeda, buku, kopi. Ya, kalau saya ini kayak ini di samping saya ini ada kopi ini udah habis nih karena ini udah malam. Selalu ada kopi gitu juga. Ada air hangat. Saya juga suka banget air hangat. Kemudian ada buku, ya, ada buku, ada sepeda di samping saya ada sepeda gitu ya. Saya biasanya juga bersepeda ke mana-mana gitu. Nah, ini bisa membantu kita mengendalikan diri, ya. Jadi ini juga sekaligus rekaman ini saya buat untuk mengingatkan diri saya sendiri. Jadi ingat masa lalu, ingat mood kita, dan ingat yang ada di sekitar kita ini menyenangkan kita apa tidak gitu ya. Jadi harus kita atur, bahkan lingkungan kerja kita ini kita atur supaya kita semangat dan kita bisa mengontrol diri kita lebih baik. Nah, mudah-mudahan ini membantu karena di setiap diskusi EQ Spotlight, di setiap pekan sekali, sekarang ini Kamis malam ya jam 19.30, silakan teman-teman nanti 19.30 kita ketemu hari Kamis, selalu membahas hal-hal yang sifatnya emotional quotient atau emotional intelligence. Karena emotional intelligence adalah keseharian. Demikian saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.